Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Chania Fitri dengan NIM 19002145. Baiklah, di sini saya akan pada mata kuliah kewirausahaan ini. Untuk kali ini saya akan membicarakan tentang satu topik yang sebenarnya menjadi sangat krusial karena setiap kita yang ingin melakukan pengembangan bisnis atau berwirausaha itu dimulai dari berbagai peluang. Yang kita lihat, yang kita temukan, peluang itu bisa saja muncul begitu saja tanpa kita sadari. Dan itu bagaimana keberanian kita untuk menangkap ide-ide atau itu sebagai peluang bagi kita ke depan untuk membuka suatu usaha atau bisnis tertentu. Bahkan peluang itu karena juga diberikan orang lain, juga dipikirkan peluang kadang-kadang bisa muncul atau interaksi dari segala sesuatu yang kita rasakan di lingkungan. Nah, ini akan kita coba bahas dua hal, tidak hanya terkait dan analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, juga termasuk berbagai ide dan gagasan dalam berwirausaha. Artinya seperti ini, pentingnya lingkungan begitu penting peluang bagi para pemula yang ingin membuka saat itu bisnis usaha, sehingga memang perlu dianalisis, dipikirkan sedemikian rupa apakah peluang-peluang yang muncul, apakah di lingkungan bisnis tempat kita mengembangkan usaha itu memang tidak menjadi satu titik yang memberikan dampak baik atau memperlihatkan diambil dari satu kebijakan, keputusan. Akhirnya inilah yang menjadi pilihan, keberanian, kemampuan analisis, ketepatan untuk melihat segala sesuatu yang sangat amat diperlukan. Perlu banyak belajar, perlu banyak bertanya, yang banyak diskusi, banyak merasakan memainkan keseluruhan panca indera dan insting bisnis yang kita punya. Dan yang jelas dalam satu pertemuan ini kita sama berharap semuanya akan memiliki satu analisis yang cukup peka dan tajam terkait analisis lingkungan. Analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha termasuk ide dan gagasan dalam berwirausaha. Kebetulan kita mulai dari analisis lingkungan bisnis. Lingkungan apa saja sebenarnya yang terkait dengan apa yang akan kita perbincangkan hari ini, khususnya kalau ada kaitannya dengan organisasi atau lembaga, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah, yaitu internal dan lingkungan eksternal. Internal artinya lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan dimulai dari kondisi-kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya bisa bertahan. Hal ini juga jadi dua jenis lingkungan. Ketika kita ada di area organisasi, artinya lingkungan menjadi satu polisi, satu posisi atau satu tempat di mana peluang-peluang bisnis itu harus menjadi dasar dan pertimbangan ketika memulai sebuah usaha. Kenapa internal dan eksternal akan memberikan dampak dan bahwa ia sebenarnya tidak sedikit atas proses pelaksanaan dan juga perjalanan bisnis yang akan dilaksanakan nanti di lingkungan eksternal. Pada akhirnya juga terbagi menjadi dua lingkungan. Lingkungan yang pertama yaitu terkait dengan langsung
dengan kegiatan operasional. Ciptaan operasional di organisasi atau seringkali dinamakan lingkungan mikro dari organisasi dan lingkungan terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga atau sering juga disebut dengan genre makro. Jadi untuk eksternal ada di Chrome, kayak makro sekali lagi seperti properti terkait secara langsung dengan kegiatan operasional. Sementara yang tidak kita menyebutkan dengan lingkungan makro ini sekedar penambah wawasan untuk kita demi melihat dan menganalisis bagaimana kondisi-kondisi lingkungan itu pada akhirnya memberikan satu statement berpikir untuk ada dalam rangka mengambil kebijakan ataupun saat dalam kondisi yang sebenarnya ketika ingin membuka sebuah bisnis, bagaimana dengan lingkungan setempat. Lingkungan internal pada prinsipnya secara teori kita melihat ini adalah berbagai hal atau berbagai pihak. Jadi lembaganya atau berbagai pihak kita bisa dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi, dengan kegiatan sehari-hari kita dalam lembaga atau organisasi yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, keputusan, bahkan hingga organisasi. Dan termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi ini adalah mulai dari owner atau pemilik organisasi, para pengelolanya, para staf karyawan, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan lingkungan eksternal dan kegiatan operasional? Perusahaan akan berhadapan dengan kadang-kadang secara disengaja ataupun itu disengaja akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan terkait dengan lingkungan makro, perusahaan, dan lingkungan yang tidak terkait pula dengan lingkungan makro dan mikro adalah pelanggan termasuk pesaing di dalamnya. Ada pemasok, bahkan partner-partner strategik, sedangkan lingkungan makro siapa kira-kira yang akan menjadi dan yang akan kita anggap terlibat dalam konteks sebuah makro. Mulai dari pembuat peraturan atau mereka kita sebut sebagai regulatornya perusahaan atau organisasi, termasuk lembaga-lembaga non-pemerintah, bahkan masyarakat dan lain sebagainya. Kalau tadi kita sudah gambarkan bagaimana membedakan makro dan mikro, lingkungan mikro pada akhirnya adalah mereka-mereka yang memberikan atau yang terlibat langsung dengan operasional kegiatan lembaga atau organisasi. Sementara yang makro adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional organisasi, tetapi pada akhirnya mereka memberikan dampak yang sangat besar atas operasional kegiatan organisasi. Artinya meski tidak terlibat secara langsung, tetapi kalau dibiarkan dampaknya itu mulai dari pembuat peraturan atau regulator pemerintah, termasuk di situ lembaga non pemerintah, bahkan masyarakat yang secara umum tempat organisasi berada dan lain sebagainya. Hal yang paling tidak ada bisa membedakan siapa-siapa saja yang harus kita pikirkan, harus kita analisis terkait dengan makro. Nah, kegiatan bisnis itu akan menjadi sistem yang tidak terlepas dari konsep
prosesnya, apakah lingkungan makro tadi atau lingkungan mikro, apalagi dalam konsep bisnis, semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai sistem organisasi menjadi utuh ketika melihat dan berinteraksi langsung dengan lingkungan, yaitu keseluruhan lingkungan yang mengikuti dan organisasi bisnis berada dalam satu lingkungan, dan lingkungan inilah yang akan dapat menjadi faktor pendorong, bahkan menjadi sekaligus faktor penghambat organisasi bisnis. Baiklah, pada dasarnya ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis yang akan kita lakukan. Dan ini memang perlu pertimbangan yang cukup matang dari lingkungan kerja, dan yang kedua dari lingkungan sosial. Jadi lingkungan kerja termasuk lingkungan sosial dalam konteks bisnis akan menjadi faktor lingkungan yang sangat kuat. Terjauh masukkan semua elemen yang relevan. Dan ini pada prinsipnya dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan, secara langsung. Maka elemen-elemen tersebut adalah pemerintah, kreditur termasuk di dalamnya pemasok karyawan itu, sudah pasti konsumen juga pesaing dan lain sebagainya. Sementara sosial itu meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan pada bidang ekonomi dan tekanan bidang teknologi, politik, hukum, sosial, budaya, yang secara langsung ataupun tidak disadari atau tidak setuju ataupun tidak sepakat, ini akan memberikan dampak yang mempengaruhi proses pelaksanaan bisnis yang kita lakukan. Akan kita coba lihat dengan lingkungan ekonomi masyarakat itu dapat digolongkan ke salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Baik pada sistem ekonomi sosialisme, pada sistem komunis, sistem pasar bebas misalnya, sedikit banyak terkait atau dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Ini menjadi faktor yang akan mempengaruhi hampir ke sebuah lini semua prospek, sehingga memberikan pengaruh pada kebijakan, pada keputusan bisnis yang akan kita lakukan. Yang kedua, kaitannya dengan teknologi. Ini meliputi manufaktur atau teknologi produk, termasuk jasa serta bisnis, dan kesemuanya adalah pengetahuan manusia. Peralatan masuk di dalamnya, metode kerja, sistem olahan, peralatan elektronik, peralatan komunikasi juga terindikasi dalam konteks ini. Perangkat keras, perangkat lunak, dan semua hal yang ada kaitannya dengan perkembangannya teknologi itu semuanya digunakan dalam konteks bisnis dan masuk dalam lingkungan teknologi yang jelas ini bisa berhasil. Beberapa perusahaan atau lembaga untuk meningkatkan capaian tujuan dan sasaran, termasuk kemampuan kompetitif dan keuntungan bisnis melalui ilmu dan teknologi, sebenarnya banyak memberikan inspirasi, termasuk bagi para pemimpin perusahaan atau lembaga dimanapun, atau mereka yang mengambil ini sebagai peluang bisnis untuk pada akhirnya meningkatkan itu, apalagi dalam kondisi sekarang. Semakin menjadi kebutuhan oleh dunia bisnis, apalagi misalnya kita dikategorikan bisnis online ini, rupanya adalah keseluruhan tempat di tanah air, apalagi dunia semakin luas cakupannya, maka tingkat teknologi dan iman akan mulai dari peralatan komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, pengolahan peralatan elektronik, menjadi sebuah keharusan teknologi.
Proses bisnis ini masih tentang teknologi. Misalnya seperti apa, ini ada istilah-istilah memang perlu kita ketahui kalau ingin mengembangkan konteks usaha yang lebih besar. Penerapan perencanaan sumber perusahaan atau penerapannya atau Enterprise Resource Planning atau Enterprise Planning ini merupakan satu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus modernisasikan proses perusahaan, proses organisasi di tingkat lini produk departemen dan lokasi geografis. Artinya adalah manajemen bahan baku, perencanaan produksi manajemen, pesanan laporan keuangan, pakaiannya jadinya sebagai menjadi sangat berat. Ya karena memang akan muncul istilah-istilah kondisi-kondisi yang menuntut kita sekaligus menuntut kita para pelaku bisnis untuk mulai mengenal istilah-istilah teknologi dan perekonomian yang selama ini mungkin masih cukup. Jadi kenapa sampai ke persoalan hukum dan politik? Karena kalau kita sudah berbicara soal bisnis yang menghasilkan apakah kecil, menengah, atau bisnis besar, jadi semakin besar bisnis yang akan kita lakukan, maka kita pilih laksanakan sebagai besar kekuatan hukum dan politik ini. Dampak politik memberikan pengaruh dan dampak pada pilihan pada pelaksanaan pada proses perjalanan bisnis yang akan dilaksanakan. Di lingkungan politik ini menjadi kekuatan perusahaan pada akhirnya berada dalam satu kerangka hukum sehingga faktor ini mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari perusahaan atau organisasi bisnis termasuk lingkungan hukum dan politik itu. Faktor ketelitian menjadi jaminan dari kecerobohan sekecil apapun yang akan sangat berpengaruh dalam konteks bisnis yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, akibat salah perhitungan. Jadi, memang kesalahan dapat pula diakibatkan karena salah perhitungan sesuatu, misalnya dalam penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang keluar menjadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan ekspektasi, masih kita akan terganggu. Semuanya kemudian penyebab lainnya adalah pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan yang tidak tepat, dan adanya unsur kesengajaan. Yang terakhir ini yang cukup berikan adanya unsur disengaja. Yang perlu dikhawatirkan ketika mencari tim tentu memang orang-orang, yaitu visi dan misi, kepercayaan yang tinggi. Tapi kalau memang kita membangun suatu bisnis sendiri, kemungkinan bagian yang terakhir bisa diperkecil agar baik dari kita menjadi semakin kesini semakin berat bahasanya. Tapi kalau ini menjadi lebih serius, semuanya harus ada dalam pikiran kita, dalam pertimbangan kita. Semoga materi hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin itu saja materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau semuanya tidak mengerti dengan perkataan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.